Oke, kembali kita bertemu dalam online learning SMPK Penapur Jakarta dalam pelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar materi tentang alat ukur yaitu mikrometer. Sebelum kita mulai dengan penggunaan mikrometer, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bagian-bagian dari mikrometer. Perhatikan gambar berikut. Ya, di ujung kiri ini adalah poros tetap, ya. Kemudian ini adalah poros geser yang bisa digeser ke kiri dan ke kanan sesuai dengan benda yang akan diukur dengan cara memutar selubung luar mikrometer. Kemudian ini adalah frame atau bingkai yang kita pegang pada saat melakukan pengukuran. Ini adalah selubung dalam, kemudian ini selubung luar. Di bagian selubung dalam terdapat skala yang disebut dengan skala utama. Sedangkan di selubung luar bagian depan ada skala yang disebut dengan skala nonius. Kemudian di ujung paling kanan, ini adalah roda bergerigi yang berfungsi ketika kita melakukan pengukuran dapat diputar untuk mengatur poros geser agar dapat berubah secara lebih teliti, ya. Oke, bagaimana cara menggunakan mikrometer? Kita lanjutkan, mari. Ini sudah ada gambar mikrometer sekrup yang saya ambil dari buku digital Tebar Pesona untuk SMP. Nah, ini adalah benda yang akan diukur, kita potong pada bagian tertentu sembarang. Nah, perhatikan, ini tadi adalah poros tetap dan ada poros geser. Kemudian selubung luar bisa kita putar. Ketika kita putar ke atas atau putar kanan sebetulnya, posisi dari poros bergeraknya ini, poros gesernya bisa bergerak maju atau mundur, kita atur ya, perhatikan. Nah, ini kemudian bagian belakang ini sebetulnya untuk mengatur kalau pergeseran yang dibutuhkan adalah sangat kecil. Nah, kemudian angka bisa kita lihat di bagian skala utama dan nonius yang sudah bertumpuk seperti ini, bergeser. Oke, jelas ya? Nah, kita bisa mengamati untuk berbagai benda dengan ukuran yang berbeda-beda. Kita atur seperti ini. Oke. Nah, bagaimana cara membacanya ini? Panjang benda yang kita ukur berapa milimeter? Baik, sekarang ketika kita sudah menempatkan benda, kemudian kita atur selubung luar ini kita putar menunjuk angka tertentu. Sekarang bagaimana cara membaca hasil pengukuran? Ini contoh pertama ya. Nah, ini pada skala utama terlihat bahwa selubung luar berhimpit pada angka ini 20, artinya 20 mm. Kemudian ada lewat 1, 21, 22, 23. Berarti skala utama menunjuk 23,0 mm. Kemudian kita cari garis yang berhimpit pada skala nonius ini, yang berhimpit dengan garis panjang pada skala utama. Ini adalah angka berapa? Ini angka 40, 41, 42. Nah, setiap garis ini bernilai 0,01 mm, sehingga skala nonius ini menunjukkan angka atau hasil pengukuran 0,42. Sehingga total hasil pengukuran panjang benda ini adalah 23,42 mm. Oke, kita coba dengan benda yang lain, panjang yang lain. Perhatikan ini sudah saya atur, kemudian kita tinggal membaca hasil pengukurannya. Skala utama menunjuk angka, ini 35, berarti ini 36, 37, 38. Oke, 38,0 mm. Nah, skala pada nonius kita lihat, ini 25 sampai di tengah-tengah antara 25 dan 30, berarti 25 ini ya. 26, 27, 28. Berarti skala noniusnya adalah 0,28 mm. Sehingga
hasil pengukuran panjang benda menggunakan mikrometer skrup ini adalah 38,28 mm. Lanjut ke contoh yang ketiga. Ya, ini bendanya. Perhatikan, pada skala utama menunjuk ini 20, 21, 22, tapi kita lihat bahwa ini 22 sudah lebih setengah. Artinya skala utama menunjuk 22,5 ya, 22,5 mm. Sedangkan skala noniusnya ini 35 berarti 36, 37, 38. 0,38. Sehingga hasil pengukuran panjang benda contoh yang ketiga ini adalah 22, ini dijumlahkan saja, 22,88 mm. Oke. Contoh yang keempat. Oke, contoh yang keempat. Skala utama menunjuk angka, ini 30 ya. 30, 31, 32. Ini ada lebih satu garis yang ke bawah, bernilai setengah. Berarti 32,5 mm. Kemudian skala noniusnya terletak antara 35 dan 40, kita lihat 35, 36, 37. Skala nonius 0,37 mm. Sehingga hasil pengukurannya adalah 32,37 mm. Oke. Ini adalah alat ukur mikrometer skrup, bagaimana cara memakai dan bagaimana cara membaca hasil pengukurannya. Kita akan bertemu lagi dalam video berikutnya. Oke, selamat belajar di rumah. Terima kasih, Tuhan memberkati.